Selamat sore semuanya. Masih dalam semangat HUT Bank Danamon yang ke-64. Hari ini kita akan melanjutkan tema minggu lalu. Dan Danamon Financial Friday hari ini akan membahas lebih dalam apa kontribusi Bank Danamon terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia, terutama generasi milenial. Bersama dengan saya hari ini ada Tommy Halim, Consumer Segmentation Head Bank Danamon. Apa kabar, Tommy? Ya, thank you Alvin. Senang sekali saya bisa join di acara Danamon Financial Friday pada sore hari ini. Oke, langsung saja. Melanjutkan pembahasan kita dengan Ibu Lani Hendra di minggu lalu. Menurut Bank Danamon, apa karakteristik milenial yang bisa berkembang kesejahteraannya? Iya, sebetulnya ada beberapa istilah yang merepresent para millennials ataupun kaum muda di dalam masyarakat atau di dalam segmen emerging affluent. Salah satunya adalah istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Jadi basically para kaum muda, para millennials di dalam emerging affluent segment, mereka itu ketakutan untuk ketinggalan. Mereka selalu pingin, misalnya contohnya, selalu ingin punya konten yang sangat menarik untuk posting di dalam Instagram mereka. Lalu juga ada istilah yang mengatakan bahwa mereka adalah sandwich generation. Apa sih sandwich? Yang selalu kejepit di tengah-tengah. Kejepit antara kebutuhan finansial untuk keluarga inti, kebutuhan finansial untuk mensupport orang tua mereka. Dan juga para kaum muda atau millennials ini tentunya mereka masih berada di early stage daripada karir mereka. Tentunya secara penghasilan tidak terlalu tinggi, namun kebutuhannya sangat besar. Nah, selama periode COVID ini tentunya ini membuat anxiety mereka semakin meningkat. Dengan karakteristik seperti itu, apa sih tantangan dan masalah mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya? Ya, para kaum muda ini sebetulnya mereka merasa bahwa mereka sudah melakukan investasi yang baik dan benar, namun setelah ditelaah ternyata investasi yang mereka lakukan hanya melakukan penempatan dana di produk tabungan biasa. Lalu mereka juga menyadari bahwa mereka harus melakukan financial planning, namun mereka tidak tahu bagaimana cara melakukan financial planning yang baik dan benar. Tentunya semua ini bertujuan untuk mereka mendapatkan financial freedom di masa tua mereka. Ini adalah beberapa masalah yang dihadapi oleh kaum muda atau nasabah millennials. Nah, gimana Tom? Apa yang harus dilakukan oleh generasi milenial untuk tantangan ini? Iya, Alvin. Alvin pernah nggak baca buku tentang latte factor? Salah satu motivator terkenal yaitu David Buck. Nah, si latte factor ini sebetulnya berbicara mengenai financial planning. Latte factor ini berbicara mengenai pengeluaran-pengeluaran kecil yang dilakukan tanpa kita sadari, ternyata kalau kita kumpulkan ini memberikan impact yang cukup signifikan terhadap finansial. Dan ini tentunya akan mengganggu tujuan daripada finansial. Setelah mengerti latte factor, apa yang harus dilakukan, Tom? Iya, sebetulnya para nasabah milenial ataupun kaum muda, mereka itu harus memastikan dulu ya tujuan dari finansial mereka atau tujuan daripada investasi mereka. Lalu mereka harus menentukan jangka waktu daripada investasi mereka. Setelah itu mereka mulai melihat daripada pengeluaran mereka. Tentunya dari penghasilannya mereka harus alokasikan terlebih dahulu untuk pemenuhan atau pembayaran daripada kebutuhan-kebutuhan yang basic. Sisa dananya inilah baru mereka melakukan perencanaan untuk dialokasikan dalam bentuk tabungan ataupun dalam bentuk investasi. Dan tentunya para kaum muda atau para millennials ini harus mengumpulkan informasi yang sebanyak mungkin mengenai produk perbankan ataupun produk investasi yang sesuai dengan risk profile-nya mereka sehingga mereka bisa mencapai tujuan finansial ataupun tujuan investasi mereka. Apa sih yang dilakukan Danamon untuk membantu para kaum milenial sini? Iya, Vin. Sebetulnya Danamon sudah menyiapkan proposisi melalui Danamon Optimal, di mana kami memberikan akses yang mudah kepada nasabah muda atau para kaum millennials. Lalu kami juga menyiapkan produk-produk perbankan dan produk investasi yang tentunya akan menjadi alat untuk membantu para nasabah maupun calon nasabah dalam mencapai tujuan finansial mereka. Dan yang tidak kalah penting adalah kami memberikan benefit yang sangat relevan terhadap kebutuhan dari nasabah maupun calon nasabah kami. Contohnya seperti kami telah menyiapkan begitu banyak kelas online atau masterclass untuk membantu para nasabah maupun calon nasabah kami untuk meningkatkan skill atau keterampilan mereka. Misalnya,
keterampilan mereka di dalam hal entrepreneurship, maupun untuk memenuhi kebutuhan atau pengetahuan mereka mengenai lifestyle, maupun edukasi mengenai finansial. Sebelum mengakhiri, apa saja tips untuk nasabah para millennials ini? Ya, sebetulnya banyak tips untuk membantu para nasabah muda ataupun para millennials. Para kaum muda atau millennials ini harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan mereka juga harus tahu apakah boros itu benar atau enggak sih? Apakah mereka boleh nggak sih boros? Jadi ada boros yang baik dan ada juga boros yang buruk. Boros yang baik itu sebetulnya adalah pengeluaran yang lebih besar dari seharusnya, tapi memberikan nilai tambah untuk kehidupan dari para kaum millennials atau para nasabah muda. Ya, contohnya misalnya, mereka bisa aja spend lebih banyak atau lebih besar untuk bisa traveling, untuk bisa mendapatkan pengalaman hidup yang lebih banyak dan lebih bervariasi. Oke, lalu apa tips untuk tidak boros dalam pergaulan? Nah, ini sebetulnya salah satu kendala yang susah mudah untuk dikontrol. Jadi, untuk nasabah muda atau para kaum millennials yang memiliki self-control yang sangat rendah, mungkin mereka sudah saatnya mulai memikirkan untuk menghindari misalnya pada saat belanja beramai-ramai dengan teman-teman mereka. Karena para kaum millennials atau kaum muda ini, mereka memiliki sifat kompetitif yang sangat tinggi. Melihat temannya berbelanja banyak, mereka ingin belanja yang lebih banyak. Melihat temannya berbelanja lebih mahal, mereka ingin belanja yang lebih mahal. Ini yang membuat mereka menjadi boros yang buruk. Ya. Lalu yang kedua adalah mereka harus tetap fokus terhadap tujuan daripada finansial mereka ataupun tujuan daripada investasi mereka. Sehingga mereka mulai melakukan pengereman terhadap pengeluaran mereka. Lalu yang ketiga adalah jangan pernah malu untuk kemampuan daripada finansial mereka. Jika mereka tidak mampu, katakan bahwa mereka tidak punya budget untuk melakukan spending. Jadi saya rasa itu adalah tips yang kelihatannya mudah, memang tidak mudah untuk dilakukan. Wah, banyak sekali ya informasi yang kita dapatkan di Danamon Financial Friday hari ini. Ya, thank you Alvin. Terima kasih banyak sudah mengundang saya untuk joining di Danamon Financial Friday. Dan saya sangat gembira sekali bahwa saya bisa sharing di dalam sesi ini. Dan tentunya setelah 64 tahun berada di dalam masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, Bank Danamon akan terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik supaya dapat membantu para nasabahnya mencapai tujuan finansialnya. Terima kasih Tommy sudah hadir di Danamon Financial Friday hari ini. Sampai jumpa di Danamon Financial Friday minggu depan. Selamat sore dan terima kasih.